Kalau Anda berbicara seseorang bisa sukses tanpa manajemen waktu, coba Anda tanya kembali. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk mencapai kesuksesannya? Lalu kalau misalnya seseorang yang meskipun sudah sukses nih, pasti kan ada aja Pak, misalnya orang-orang lain yang bakal melihat dengan pandangan buruk terhadap orang itu. Oke, baik. Kita kembali lagi, sukses itu tidak perlu melihat pendapat orang. Kalau Anda meluangkan waktu 20% saja untuk hal yang penting, sebenarnya Anda sudah melakukan 80% hal yang ingin Anda capai. Halo Pak. Pagi. Ya, apa kabar Pak? Baik. Oh iya. Bagaimana nih Pak aktivitas Bapak akhir-akhir ini di tengah pandemi? Oke, kalau aktivitas ya selama ini normal seperti biasa ya. Seperti sebelum pandemi juga sama. Cuma kalau di masa pandemi itu ya pembatasan pasti masih ada. Termasuk pun dalam aktivitas kita di perkuliahan itu juga ada. Ya, jadi sekarang masuklah era digital di mana orang yang tidak kenal teknologi juga harus mengenal teknologi sekarang saat ini itu. Iya benar. Nah Pak, sebelum kita masuk ke materi kita nih, saya mau tahu nih Pak beberapa pengalaman Bapak di dunia pendidikan maupun di dunia luar sehingga bisa sampai saat ini. Oke, baik. Kalau di dunia pendidikan sebenarnya dimulai pada waktu saya masih kuliah ya. Waktu itu saya kuliah program sarjana S1 ya. Jadi pada waktu itu memang ada beberapa tawaran untuk mengajar ya. Jadi waktu itu saya mengajar, sebelumnya pernah mengajar kursus, juga pernah mengajar ilmu pengetahuan di bidang komputer. Waktu itu saya ditawarin waktu itu untuk membantu mengajar di salah satu perguruan tinggi ya, perguruan tinggi di bidang komputer pada waktu itu. Memang kesukaan saya memang waktu itu memang di bidang komputer, tapi waktu itu kuliah saya bukan di bidang komputer waktu itu ya. Kalau dulu saya memang asalnya juga lulusan SMK. Kalau dulu di SMK pertama kali itu tidak ada program studi khusus seperti sekarang. Kalau saya lihat perkembangan SMK juga sangat cepat ya. Ada program studi di bidang pendidikan komputer. Kalau dulu mungkin cuma yang paling banyak itu di manajemen, kemudian di akuntansi dan pariwisata waktu itu. Jadi memang karena sukanya, hobinya belajar komputer, akhirnya juga diminta ngajar komputer waktu itu. Ya, dulu tapi tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus untuk komputer, tidak ada. Kalau di bidang di luar pendidikan gimana Pak? Misalnya sebelum Bapak menjadi saya sebenarnya waktu kuliah itu bekerja di perkebunan. Jadi itu sejak tahun 95 sampai tahun 2000-an lah saya berhenti itu bekerja di bidang perkebunan. Setelah itu selesai kan, tidak ada aktivitas lain lagi selain mengajar. Kalau aktivitas lainnya seperti biasa ada ikut kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ya. Seperti kita lihat di sini kan kampus kita juga banyak kegiatan yang kita ikutin nih. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, Bapak ini kan ketua program studi Universitas Widya Dharma Pontianak. Nah, Bapak ini di Universitas Widya Dharma ini udah berapa lama Pak? Udah berapa tahun kira-kira? Saya mulai masuk itu 2001 akhir, berarti masuk 2002 ya, sampai sekarang. Oh, gitu. Ya, mungkin kalau dihitung-hitung umurnya mungkin lebih tua dari kamu ya. Iya. Saya mengajar lebih tua dari kamu. Saya 2006. Pak. Iya, makanya. Iya. Jadi Anda belum lahir, saya sudah mengajar di dulu masih sekolah tinggi ya, baru 3 tahun terakhir ini kan kita berubah status jadi universitas. Oh iya. Berbicara tentang pendidikan nih Pak, pasti ada tantangannya kan? Nah menurut Bapak ini gimana Pak tantangan di dunia pendidikan,
baik sekolah dasar sampai ke pendidikan tinggi, itu bagaimana tantangannya? Oke, baik. Kalau berbicara tantangan ya kita kembali lagi bagaimana kita harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kegagalan beradaptasi ini kan menyebabkan kita tidak mampu untuk bersaing. Jadi kalau Anda berbicara tantangannya ya sangat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Siapa yang harus beradaptasi? Apakah universitas yang harus beradaptasi? Ataukah mahasiswa yang harus beradaptasi? Saya kira semuanya harus beradaptasi. Iya. Jadi dari pihak universitasnya harus beradaptasi, kemudian dari mahasiswanya harus beradaptasi, ya kan, karena perubahan ini kan menyebabkan perubahan rutinitas. Ya. Yang dulunya datang ke sekolah harus tatap muka dan sekarang harus tidak bisa lagi tatap muka dan lain-lain ya. Kalau tingkat kesulitan pasti masing-masing berbeda-beda. Bagaimana sih Pak seseorang bisa dikatakan sudah sukses? Apakah dia harus kaya ataukah dia harus mendapatkan jabatan yang tinggi atau bagaimana? Baik. Kalau bicara sukses sangat tergantung ukurannya. Iya. Bagaimana seseorang mengukur dirinya itu sukses atau tidak. Ya hari ini kita lihat, saya masuk ke SMK, saya lihat banyak slogan SMK bisa hebat ya. Sekarang ukuran SMK bisa hebat itu ukuran suksesnya di mana gitu. Nah, seperti kita sekarang hari ini, saya merasa setiap hari kita bisa sukses. Iya. Kalau apa yang Anda kerjakan itu memenuhi rencana Anda, itu udah sukses. Ya, Anda hari ini datang ke sini bertemu dengan saya sudah memplanningkan jauh hari. Dan itu terjadi, tidak ada halangan, itu udah sukses. Nah, itu. Jadi ukuran sukses itu bukan berarti kita harus kaya. Jadi ukuran sukses itu bagaimana rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pertanyaannya muncul, Pak, kalau saya sudah rencanakan ternyata gagal. Ada dua kemungkinan gagal yang disebabkan karena hal yang tidak bisa kita kendalikan, atau gagal karena hal yang bisa kita kendalikan. Nah, disitulah muncul apakah Anda masih dikatakan sukses? Masih. Suksesnya di mana? Ya cuma 50%. Kita harus memandang sukses itu bukan dari hasil akhir. Sukses itu harus dilihat dari prosesnya. Contoh, oh teman saya itu Pak katanya, kenapa? Nilainya ujiannya 100 gitu. Bisa berhasil, itu dikatakan sukses. Kalau dia berusaha sendiri. Nah, namun kalau dia tidak berusaha sendiri, apakah dia dikatakan sukses? Mungkin ukuran seseorang, ya, maka saya katakan sukses itu sangat bergantung dari ukuran masing-masing orang pribadi. Ada yang merasa sukses, saya dapat 60, saya sudah merasa sukses. Karena itu usaha saya. Maka kembali lagi, poinnya sukses itu adalah proses. Di mana Anda jalani proses itu dengan apa artinya dengan sungguh-sungguh, itulah kita katakan sukses ya. Maka banyak yang bicara, Pak, proses itu rumit, proses itu susah, jalannya berliku-liku. Disinilah kita sedang berbicara bagaimana Anda mencapai sukses. Ada orang yang ingin mencapai sukses dengan instan, ya gampang. Ya kan, duduk, tiba-tiba ada yang memberi sesuatu, ya sukses. Tapi kan disitulah letak di mana Anda mendapatkan sesuatu yang lebih gitu kan. Saya ingin menjadi orang sukses dengan proses yang baik, itulah tantangan saya gitu. Jadi kembali lagi, poinnya sukses itu adalah proses. Seringkali nih Pak, di proses itu kan pasti ada jatuhnya. Ya. Nah ya, terus untuk bisa bangkit itu kayak gimana tuh Pak? Kalau tips gitu? Sangat sederhana. Kalau suatu hari saya melihat anak yang baru belajar berjalan itu jatuh, dia berusaha naik enggak? Iya. Anak kecil loh, dia artinya kalau kita bicara anak kecil, dia pikirannya sederhana. Dia ingin mencapai sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu juga kan apa tujuan dia berjalan, tapi dia mau berjalan. Kenapa? Dia memiliki keinginan yang besar untuk
berjalan gitu ya. Nah, tadi dikatakan kalau jatuh ya bangun lagi, ya kan? Iya. Kalau jatuh ya, kalau udah jatuh duduk kemudian baring ya habis. Iya. Ya kalau jatuh ya coba bangun lagi, jatuh lagi ya bangun lagi ya. Lalu kalau manajemen waktu, Pak? Oke, saya berbicara manajemen waktu di sini sedang berbicara mengenai rencana. Sekarang kalau Anda sudah punya plan, saya kira waktu untuk semua orang itu sama. Tapi pertanyaannya, kenapa orang itu bisa lebih cepat? Kenapa dia bisa berhasil? Ya kalau di sekolah, kok tugas dia cepat selesai ya? Nah, itu pertanyaannya. Kok dia bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat ya? Satu hari itu mereka dapatkan 24 jam sama kok. Kok yang dia lebih cepat gitu? Nah, ini pertanyaan, kok dia lebih cepat? Kok dia lebih cepat selesai gitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Maka saya mengutip dari seorang yang ahli di bidang ekonomi. Saya ingat waktu itu namanya, dia dikenal dengan teori Pareto ya. Teori Pareto itu mengatakan kalau Anda meluangkan waktu 20% saja untuk hal yang penting, sebenarnya Anda sudah melakukan 80% hal yang ingin Anda capai. Artinya kalau 20% waktu itu Anda 20% hal yang penting itu Anda lakukan dengan rencana waktu yang baik, sebenarnya Anda sudah mencapai sukses 80%. Jadi di teori Pareto itu dikatakan memang 20% itu dialokasikanlah untuk hal-hal yang memang penting untuk Anda kerjakan. Contoh, Anda kalau sekolah, maka 20% yang penting itu apa salah satunya? Datang ke sekolah. Ya kan? Memang sudah kita alokasikan. Waktu saya jam 8 sampai jam 12 itu sekolah. Coba Anda bayangkan, kalau Anda tidak alokasikan waktunya, jam 8 dan 12 saya mau ke mall. Maka tidak pernahlah tercapai kesuksesan yang 80% yang Anda inginkan. Sebenarnya kan tidak banyak menyita waktu Anda sebenarnya. Iya. Ya, jadi kalau Anda sekolah 4 jam, 5 jam, sisanya kemana? Ada 24 jam. 24 jam ini kita katakan masih bisa kita lakukan aktivitas lain. Lalu kalau untuk memanajemen waktu kita supaya efektif itu kayak gimana? Kalau ingin menyusun sesuatu yang efektif, maka kita harus punya perencanaan. Ya, memang gampang ya berbicara. Pak, saya mau merencanakan waktu saya. Waduh, gampang ngomongnya kan plan katanya kan. Iya. Jadi memang manajemen waktu itu adalah kuncinya adalah perencanaan. Namun sebelum Anda membuat perencanaan, dalam diri Anda tuliskan dulu apa halangan Anda. Oh, halangan 1 saya ini, 2 ini, 3 ini. Tuliskan dulu. Barulah Anda susun rencana Anda. Buang hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting apa? Duduk di kafe. Tapi ada yang bilang, Pak, saya capek Pak, kerja 1 harian, mau duduk di kafe. Memang itu penting untuk membuat kita tidak terlalu stres, tapi itu tidak mendesak. Iya. Jadi kalau kita ingin menyusun rencana itu, buatlah 4 kuadran poin ya. Kuadran poin pertama itu adalah penting dan mendesak. Penting dan mendesak contohnya tadi tugas sekolah. Itu udah masuk kuadran pertama. Kemudian penting tidak mendesak. Misalkan pulang kampung. Ya memang sih artinya bertemu orang tua, tapi kan tidak mendesak. Itu jadi penting tapi tidak mendesak. Jadi bisa kita katakan itu reaktif ya, tidak perlu proaktif gitu kan. Tapi ada yang penting ya, tapi penting kemudian tidak mendesak. Ya, penting tidak mendesak ada beberapa hal, misalkan Anda ingin merencanakan sesuatu hal untuk jangka panjang, misalkan memampatkan waktu luang untuk mengerjakan sesuatu yang artinya tidak mendesak itu. Itu. Iya. Jadi kalau ingin menyusun sebuah rencana waktu ya tadi kembali lagi
bagaimana Anda memanage waktu itu dengan baik. Jadi kalau di kuadran 1 itu yang 20% itulah alokasi waktu kita. Jadi sebenarnya tidak perlu waktu yang banyak untuk mengerjakan sesuatu yang penting itu, ya kan. Nah, lalu kalau misalnya kita sudah memanajemen waktu kita dengan baik, apa sih yang kita dapatkan? Maksudnya fungsi dari manajemen waktu itu? Kalau Anda sudah memiliki manajemen waktu, maka Anda sudah mendapatkan satu hal penting, disiplin. Ya, jadi kesuksesan manajemen waktu itu disiplin. Wah, kalau Anda lihat, saya punya time schedule saya lengkap dari Senin sampai Sabtu. Tapi yang saya kerjakan cuma hari Sabtu. Aduh, yang Sabtu yang enak gitu kan. Ngumpul, duduk. Yang Senin sampai hari Jumat, waduh, itu time schedule yang berat bagi saya kan. Tapi ya tadi kembali lagi, saya dapatkan sesuatu yang penting, disiplin. Jadi kalau Anda ingin sukses, sebenarnya disiplinkanlah diri Anda. Contoh disiplin yang baik itu adalah berubah. Ya, saya katakan satu hal yang menarik dari seorang mahasiswa saya waktu itu. Dia itu sulit sekali untuk berbicara dengan teman-temannya, dan dia sulit sekali untuk presentasi di kelas. Maka pada waktu itu saya memang kebetulan ada tugas presentasi. Saya minta yang bersangkutan untuk maju. Waduh, itu saya dapat info temannya, dia sudah keringat dingin Pak, katanya kan. Namun saya bilang ini tugas yang harus dilaksanakan. Dan benar, dalam seminggu dia latihan presentasi, dia ajak teman-temannya ke rumah, dan dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu hari H-nya, dan dia berhasil. Dan itu sukses dia lakukan. Walaupun dengan sedikit kekurangan, ya kami memberikan motivasi kepada dia bahwa inilah sukses kamu pada hari ini. Dan dia bisa menghilangkan rasa takutnya. Ada juga mahasiswa saya yang dulu sangat sulit sekali belajar ilmu matematik. Jadi kalau kemarin dia bercerita sudah 2 kali tidak lulus. Gimana Pak saya bisa lulus sekarang? Saya bilang rahasianya sederhana. Disiplin, saya bilang. Saya udah disiplin Pak, katanya. Disiplinnya gimana? Tiap hari datang, ikut mata kuliahnya, kemudian saya nyatet terus, katanya kan. Oh, saya bilang kalau caranya begini, rencanamu tidak berhasil. Apa yang dilakukan? 1, jangan duduk di belakang. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan, duduk di depan, jangan mencatat, saya bilang. Catatanmu sudah banyak. Yang kedua, kalaupun ingin mengerjakan soal-soal latihan yang dicatat oleh temanmu, nanti nyatatnya pinjam sama teman waktu pulang. Tugasmu perhatikan apa yang diajarkan oleh dosen tersebut, kemudian kamu catat yang penting saja. Saya bilang kalau itu kamu lakukan pasti berhasil. Dan dia mencoba untuk yang ketiga kali. Dan terakhir dia bertemu saya, dia bilang, Pak, saya sudah dapat B. Bukan dapat lulus saja, tapi sudah dapat BA itu. Jadi kembali lagi, maka setelah itu direncanakan, disiplin, fokus, konsentrasi, maka itu berhasil. Kalau hubungan dari manajemen waktu dengan sukses itu kayak gimana Pak? Oke, ini sebenarnya konsep manajemen ya, prinsip manajemen. Iya. Prinsip manajemen yang paling utama itu kita bisa membuat sebuah perencanaan yang baik. Kemudian ya harus dilaksanakan. Dan di ujungnya itu harus bisa diukur. Feedbacknya itu hasil kembalinya seperti apa. Kalau Anda berbicara manajemen waktu dengan sukses, maka keberhasilan seseorang itu dalam menyusun waktu yang baik itulah yang membuat dia sukses. Tapi seseorang tidak bisa mengatur waktunya, bagaimana kita bisa katakan sukses? Ya, banyak orang yang sudah kita lihat berhasil, punya kemampuan yang ya kita katakan wah dia punya banyak perusahaan dan lain-lain, dia berhasil, dia menjabat sesuatu, tapi dia mengatakan dirinya tidak sukses. Kenapa? Dia merasa waktu yang diaturnya terlalu banyak untuk hal-hal yang
di luar kepentingan apa yang ingin dicari. Misalkan contoh, dia kurang sekali waktunya untuk keluarga. Nah, maka pada waktu dia bilang, saya sudah mengalokasikan waktu saya 100% untuk pekerjaannya, tapi saya gagal untuk mengalokasikan waktu saya untuk keluarga. Disitulah kita mengatakan ukuran sukses itu sangat tergantung daripada masing-masing orang. Untuk itu dalam mengatur waktu haruslah balance ya, haruslah seimbang. Perlu enggak seseorang itu harus merenung di ruangan dan memikirkan apa yang dia harus rencanakan? Perlukah seseorang itu harus berrekreasi untuk menenangkan pikirannya dan menghilangkan rutinitas? Perlu. Supaya apa? Supaya perencanaan yang dilakukan itu benar-benar bisa membuat dia merasa sukses. Jangan sampai Anda membuat sebuah plan, ternyata akhirnya Anda merasa menyesal dengan plan yang Anda buat. Memang berhasil, tapi Anda menyesal. Kenapa? Waktunya terlalu banyak habis untuk sesuatu yang tidak Anda bagi dengan seimbang. Nah, itu saja ya. Jadi kalau berbicara manajemen waktu ya sangat sangat bergantung kepada ukuran sukses seseorang. Kalau misalnya seseorang ini tidak dapat memanajemen waktunya dengan baik. Nah, tetapi dia berhasil di mata orang dan tapi bagi dia sendiri itu dia belum sukses. Nah, kalau kayak gitu itu termasuk konsekuensi dari tidak memanajemen waktu ya, Pak? Kalau Anda berbicara seseorang bisa sukses tanpa manajemen waktu, coba Anda tanya kembali berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk mencapai kesuksesannya. Pasti dia punya manajemen waktu tadi. Dia sukses, punya banyak perusahaan. Coba tanyakan, waktunya habis untuk pekerjaan. Nah, kembali lagi tadi, kalau kita melihat ukuran sukses, ya pada waktu dia merasakan itu sukses dan akhirnya dia menyesal dengan apa yang dia dapat karena dia tidak menyusun waktunya dengan balance. Ada hal-hal lain yang harus dikerjakan. Ya, memang di satu sisi Anda berhasil, tapi di satu sisi Anda gagal. Pada waktu Anda gagal, Anda merasakan, apakah saya sudah terlambat menyusun waktu saya untuk mencapai kesuksesan lain? Seperti sekarang Anda hari ini, pada waktu Anda fokus sekolah, Anda merasa sukses sebagai seorang juara kelas, tapi Anda gagal bersosialisasi dengan teman Anda. Maka pada waktu itu Anda teman saya cuma di sekolah cuma 1 orang, saya tidak punya teman yang banyak, gitu kan? Itu apakah Anda menganggap itu sebuah keberhasilan? Mungkin di beberapa orang ukuran sukses dia bilang berhasil. Namun tadi saya bilang janganlah sampai kita mengukur kesuksesan itu dengan tidak seimbang. Haruslah balance ya. Anda bisa rasakan teman saya kok bahagia sekali, dia lulus temannya banyak, ya kan? Dia bisa reunian, ya kan? Kok saya tidak ada yang ngajak gitu kan? Ya, walaupun saya juara kelas gitu kan. Itu tadi. Maka haruslah balance it ya. Jadi kalau Anda bertanya orang sukses itu dia tidak mengatur waktu, wah pasti dia mengatur waktu. Jadi kalau orang berbicara teman saya bekerja 24 jam, saya bekerja 26 jam. Itu waktunya sudah melebihi waktu normal. Ya, itu. Lalu kalau misalnya seseorang yang meskipun sudah sukses nih, pasti kan ada aja Pak, misalnya orang-orang lain yang bakal melihat dengan pandangan buruk terhadap orang itu. Oke, baik. Kalau berbicara sukses, janganlah melihat orang lain. Ya kan? Contoh, Anda sukses dalam hal apa? Misalkan, ya banyak orang berbicara, kenapa kamu bekerja sebagai seorang tenaga penjahit katanya, kan kamu lulusannya sekolah teknik katanya. Padahal dengan dia berusaha di bidang tersebut, dia bisa menghasilkan banyak keuntungan. Tapi kok orang lain loh, kamu sekolah ini kok belajarnya ini, disinilah kita kembali lagi, sukses itu tidak perlu melihat pendapat orang.
Kalau Anda hari ini bisa menjalani waktu dengan baik dan tidak menyia-nyiakan waktu dengan tidur, itu udah sukses. Bangun pagi jam 10, makan, tidur lagi, ya di mana suksesnya gitu kan. Jadi waktu itu Anda sudah dikatakan hari ini saya tidak sukses. Jadi ada yang bercerita begini kan, Pak, untuk apa saya cari uang sebanyak mungkin? Itu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya pada waktu itu. Untuk apa saya cari uang sebanyak mungkin? Ya. Dan saya mendapatkan jawaban yang sangat sederhana, ya. Artinya begini, Anda mencari uang sebanyak mungkin, iya. Kemudian uang itu mau diapain? Dia bilang uang itu akan saya alokasikan. 20%-nya untuk anak saya, 20%-nya untuk istri saya, berarti masih sisa 60%, ya kan? 30%-nya saya alokasikan untuk hal-hal sosial, dan 30%-nya untuk saya sendiri. Dan dia sudah mengalokasikan itu dari jauh hari sebelumnya. Jadi pada waktu dia menyatakan dirinya pensiun, dengan jumlah uang yang dia miliki banyak, itulah yang dia dapat. Maka seseorang itu harus punya batasan. Ya, batasan seseorang itu tadi, kapan saatnya dia harus mulai berhenti. Ya, kalau Anda perhatikan banyak orang sukses yang menyatakan dirinya pensiun lebih awal karena dia tahu ukurannya sampai di mana. Kalau Anda lihat olahragawan, kita lihat dia masih bisa beraktivitas, kenapa dia menyatakan dirinya pensiun? Dia sudah bisa mengukur dirinya sampai di mana. Nah, itulah tadi kita harus punya batasan juga untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya sudah kita rencanakan. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak ya untuk materi yang sudah Bapak berikan. Bapak sudah sharing ke kita supaya bagaimana cara memanajemen waktu yang baik supaya mencapai kesuksesan. Jadi satu poin terakhir untuk semuanya, bahwa kalau berbicara sukses, setiap hari kita bisa sukses. Iya. Dan untuk memulai itu perlu artinya disiplin. Dan hal yang paling harus Anda lakukan, lakukanlah hal yang paling mudah dulu.